Dua motor ini adalah buat kalian pecinta adrenalin dan kecepatan, yaitu Ducati Monster 1100 Evo dan MV Agusta Brutale 800. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Review, tempat dimana kita mereview motor-motor yang keren pastinya. Oke guys, di depan saya ini ada Ducati Monster 1100 Evo dan Brutale 800. Dua motor ini adalah motor buat kalian pecinta adrenalin dan suka kecepatan. Ini adalah jawarannya guys. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu dulu. Dimulai dari Ducati Monster 1100 Evo. Ducati Monster 1100 Evo ini pertama kali diluncurkan tahun 2008, yang 1100 biasanya. Lanjut di tahun 2011 dikeluarkanlah seri Evo-nya, yang membuat motor ini berada di atas kelasnya. Salah satu varian dari Ducati yang banyak sekali peminatnya. Kenapa dibilang Ducati Monster? Karena bentuknya seperti monster guys. Dari tangkinya kalau kalian bisa lihat di sini besar, sehingga ada kepuasan tersendiri. Dan memang kalau Ducati ini adalah motor yang art, ya, jadi seni guys. Dan juga dari Ducati sendiri memiliki silinder yaitu L-twin, sehingga suaranya menggelegar beda dari yang lain. Walaupun dia memiliki dua silinder, dia memiliki silindernya itu L-twin, sehingga suaranya beda dari yang lain dan ciri khasnya menggelegar. Itulah yang membuat Ducati berbeda dengan varian motor-motor yang lain, karena memang pride ya, laki banget suaranya. Nah, Ducati 1100 ini adalah varian tertinggi dari Ducati Monster di tahunnya 2013, karena memiliki torsi yang luar biasa guys. Karena dia hanya dua silinder, sehingga pastinya torsinya dalam ngebuka gas itu benar-benar ngejambak banget ya. Jadi ini buat kalian yang pecinta adrenalin, ini adalah pilihan yang tepat. Nah, itulah membuat torsinya itu besar guys, karena dari cc-nya aja sudah 1100, sehingga pasti kecepatannya dan mesinnya itu luar biasa banget. Apalagi Ducati Monster ini memiliki silindernya dua, sehingga ketika kalian buka gas dengan power yang begitu besar akan membuat kalian kalau yang nggak biasa itu nanti akan tersentak. Jadi memang kalau misalnya kalian pecinta adrenalin kecepatan, kalian harus upgrade dulu lah dari cc-nya pelan-pelan baru coba ini, karena memang motor ini luar biasa banget powernya dan tenaganya. Itulah yang membuat motor Ducati Monster 1100 Evo ini berada di atas kelasnya. Nah, tapi mungkin kalian penasaran, dari tadi saya bilang L-twin-nya itu suaranya menggelegar. Nah, jadi kita langsung coba aja suaranya guys. Oke. Apalagi nih knalpotnya sudah dimodif ya. Jadi suaranya memang pastinya besar banget. Luar biasa. Dan posisi ridingnya kalau bisa kalian lihat, ini benar-benar untuk sport banget. Jadi buat kecepatan jadi agak menunduk. Biasanya kan kalau misalnya kecepatan agar air flow-nya itu kenceng guys. Nah, jadi memang luar biasa banget suaranya Ducati 1100 Evo. Dan memang kalau Ducati suspensinya tuh enak ya, empuk ini. Jadi buat kalian juga kalau suka bawa boncenger, ini juga joknya empuk banget. Jadi santai, cocok banget buat kalian yang dipakai San Mori atau pengen touring-touring dengan kecepatan gaspol, ini motor yang cocok banget. Tapi inget ya guys ya, harus hati-hati karena memang powernya dan tenaganya luar biasa banget. Jadi ini adalah rekomen banget kalau kalian suka kecepatan, kalian suka seni dan gak ada yang nyamain, motor Ducati 1100 Evo ini top punya pastinya. Dan juga kalau menurut saya sih, kalau orang bilang Ducati itu panas, terus Ducati itu overheat, sebenarnya
itu gimana kalian perawatannya sih sebenarnya. Kalau misalnya kaliannya jorok, kalian nggak pernah ganti oli, cuman bisa pakai doang, ya pastilah semua motor juga pasti akan begitu. Dan panasnya ini, namanya aja motor besar, cc-nya itu di atas 1000 cc, pastinya panas. Jadi sensasi panas itu ya wajar, kecuali kalian pakai motor bebek panas itu nggak wajar. Ini Ducati panas karena memang cc-nya gede dan torsinya memang luar biasa. Jadi kalau misalnya rekomen pakai motor ini biar nggak panas, ya kita cari solusinya, misalnya pakai kaos kaki tinggi, jadi kalian tetap enjoy dan nyaman. Jadi nggak ada lagi tuh sensasi overheat, panas. Sebenarnya tuh gimana kita merawat motor itu aja guys. Jadi kalau misalnya kalian merawat dengan baik, ganti olinya rutin, terus juga biasanya nggak geber-geber di jalan lagi macet, pastinya nggak akan overheat. Karena saya juga merasakan ini sama aja. Jadi itu aja sih guys solusinya. Jadi sensasi panasnya dan overheat itu sebenarnya dari kitanya sendiri. Oke? Jadi kita langsung ke MV Agusta Brutale. Nah, ini juga salah satu motor art ya, yaitu MV Agusta. Dan kalau MV Agusta ini sebenarnya buat kalian yang pecinta otomotif tapi nggak pengen nyamain banyak orang. Kenapa? Karena motor ini tuh biasanya kolektor item, nggak banyak yang punya guys. Jadi kalau menurut saya ini salah satu motor yang bisa kalian investasi juga. Nah, karena harganya bisa investasi karena kolektor. Jadi hanya diproduksi tertentu. Jadi sehingga apa ya? Jadi bisa harganya tuh bisa kalian sendiri sih. Kalau misalnya kalian nggak mau jual ya harganya bisa mahal. Dan juga ini kalau bisa diperhatikan, kebetulan motor MV Agusta Brutale ini dia yang khas dari MV Agusta ya, dia memiliki silindernya nih 3 guys. 1, 2, 3. Nah, otomatis suara yang dihasilkan akan lebih kasar dibandingkan 4 silinder. Itulah yang membuat motor MV Agusta ini walaupun dia suaranya seperti 4 silinder, tapi torsinya, jambakannya luar biasa. Pasti ketika buka gas tuh beda. Biasanya kalau 4 silinder itu dia pas tarikan awalnya tuh nggak terlalu ngejambak, tapi memang pas di trek lurus horsepowernya luar biasa. Tapi kalau misalnya ini MV Agusta dia 3 silinder, dari mulai awal buka gas aja sampai horsepower itu luar biasa guys. Nah inilah yang membuat unik dari motor MV Agusta. Dan kebetulan motor ini sudah modifnya memang hedon banget ya. Ini juga ada pakai OZ Racing. Nah jadi memang udah hedon ya dibilang. Nah jadi apa ya, kalau bisa dibilang motor ini tuh buat anak muda banget, dan juga kalian buat investasi juga oke sih. Nah, coba kita posisi ridingnya. Nah, memang berbeda ya karakternya dari Ducati Monster 1100 Evo. Untuk MV Agusta Brutale ini dia lebih langsung napak gitu, dan lebih enteng pastinya guys. Nah jadi buat kalian kalau misalnya suka adrenalin, ini juga dahsyat banget. Nah jadi nggak perlu khawatir juga kalau misalnya kalian tingginya kurang dari 170 sih, kayaknya masih worth it ya guys ya. Kalau yang Ducati kayaknya 170 buat kalian yang agak tinggi. Kalau yang ini kayaknya worth it ya, bisa pendek juga oke. Karena pun saya aja napak dan masih nekuk nih kakinya guys. Nah dan posisi ridingnya, nah sama ya. Kalau mungkin tadi Ducati agak maju, mungkin MV Agusta ini lebih agak tegak sedikit ya, saya rasain. Nah jadi mungkin agak nggak terlalu pegal seperti Ducati Monster, kan dia agak nunduk. Kalau ini santai guys. Nah, jadi kita langsung dengerin aja suaranya dari MV Agusta Brutale ini guys. Suaranya tetap mirip 4 silinder, tapi lebih kasar. Tapi kalau misalnya kalian coba bawah, ini pasti ngejambak banget. Dan tetap ya, memang kalau misalnya suara 4 silinder itu tuh candu gitu guys. Nah, MV Agusta ini membuat suara kita tetap candu, tapi torsinya gak kalah sama Ducati. Jadi itu yang unik dari MV Agusta. Keren banget ya guys ya.
Nah, jadi ini memang berbeda karakter. Kalau yang tadi ini lebih apa ya, motorsport, tapi ini dia suaranya pride, laki banget dan menggelegar. Dan di sini MV Agusta ini yang motor laki tapi suaranya tetap merdu dan suaranya nggak kaleng-kaleng. Jadi tinggal kalian aja sukanya yang mana, modelnya yang adrenalin menggelegar atau yang suaranya tetap merdu tapi torsinya dahsyat. Dan info aja ya, Brutale ini salah satu motor investasi yang saya bilang, karena memang dia hanya beberapa unit, apalagi kalau di Indonesia ya, hanya beberapa unit, dan itulah yang membuat motor ini jadi harganya bisa menjadi investasi karena terbatas. Itu aja. Nah, untuk dua motor ini, apabila kalian pengen nonton reviewnya lebih detail lagi, itu bisa nonton di video YouTube Reels View. Sebelum-sebelumnya di situ ada saya nge-review motor Ducati 1100 Evo sendiri, MV Agusta sendiri, dan di situ ada videonya kita coba untuk test ride-nya. Mungkin di situ bisa menjelas, kalian bisa merasakan lebih lengkapnya di video yang sebelumnya. Oke, dan motor ini kembali lagi adalah motor buat kalian pecinta adrenalin dan kecepatan. Tinggal selera, itu kalian yang menentukan. Kalian pengen Ducati Monster yang lebih cc lebih besar, 1100 dengan suara yang pride, laki, atau Brutale 800 dengan kecepatan yang pasti fantastis, memiliki 3 silinder, tetap merdu dengan torsi yang luar biasa juga, dan bisa investasi. Pilihan di tangan kalian. Oke, jadi mungkin itu sekian dari review hari ini, perbedaan antara Ducati Monster 1100 Evo versus Brutale 800. Dan buat kalian, apabila ada komentar menarik yang seputar inspirasi dan otomotif, bisa tulis aja di bawah di kolom komentar. Mungkin ada saran dan masukan buat Reels Moto, kita juga mohon untuk sarannya di kolom komentar. Oke, dan terus nonton di Reels Moto, Reels View terutama, karena kita akan terus mengutip seputar inspirasi dan otomotif yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di Reels View selanjutnya guys, yang pastinya best price and best quality. See you guys!